Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Putra. NIM 12070112366, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya di sini akan membahas tentang sistem pemerintahan negara Indonesia. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial, ministerial, atau parlemen. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda-beda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun terdapat juga beberapa persamaan antara sistem pemerintahan negara itu, misalnya dua. Negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintahan di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Masalah yang akan dibahas di dalam penulisan ini adalah bagaimanakah hubungan antara lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, masing-masing lembaga negara mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu hubungan antara 1. MPR dan Presiden, 2. MPR dan DPR, 3. DPR dan Presiden, 4. BPK dan DPR, 5. DPR dan MK. Hubungan antara lembaga negara pengaturannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelembagaan negara disebut lembaga tinggi negara. Berikutnya saya akan membahas tentang fungsi lembaga negara. 1. Presiden. Presiden beserta wakil presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah undang-undang. Secara politik, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Tugas presiden sebagai eksekutif kepala pemerintah ialah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tugas dan wewenang MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. Meskipun begitu, sejumlah kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang rutin untuk dilakukan. 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Negara RI tahun 1945 Pasal 2, DPR memiliki 3 fungsi, antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan fungsi anggaran yaitu kewenangan membahas dan memberi persetujuan atas perancangan anggaran negara yang diajukan presiden dalam bentuk rancangan undang-undang. 4. Dewan Perwakilan Daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. 5. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam bab 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat seperti yang tertulis di dalamnya. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara yang hasil akan diserahkan pada DPR, DPD, serta DPRD sesuai dengan kewenangannya. 6. Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum. 7. Mahkamah Konstitusi. Selain Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the Constitution. 8. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluluhan dan martabatan serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem pemerintah, lembaga-lembaga beserta fungsinya. Terima kasih.